Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setioriani Febriani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Tidar. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi kebahasaan teks biografi di kelas 10 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Mari kita awali pembelajaran dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Duduk siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai wujud nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Siap anak-anak? Siap. Silakan untuk berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Terima kasih anak-anak. Silakan kalian duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Reni akan mempresensi kalian terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, adakah yang hari ini tidak masuk? Ada Bu, 2 anak, Siapa Mbak? Radit dan Firna Febi. Radit dan Firna. Ya. Kenapa Mbak? Kalau Radit kakeknya meninggal, kalau Firna ibunya sedang sakit. Baik, kita doakan semoga untuk kakeknya Radit, husnul khotimah, dan untuk ibunya Firna semoga segera diberikan kesembuhan. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, baiklah, pada pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita memasuki ke dalam materi, Bu Reni akan memberikan pertanyaan pemantik ya. Untuk pengertian geografi, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Teks biografi. Nah, sekarang kita ingat kembali, apa saja struktur teks biografi? Siapa yang akan menjawab? Mbak Karisma, baik, Mbak Karisma. Orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Baik, terima kasih Mbak Karisma. Baik, jadi benar ya, struktur teks kebahasaan teks biografi itu ada orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu ya anak-anak. Baik, selanjutnya ya anak-anak, untuk mengingatkan kembali, siapa yang pernah membaca teks biografi selain biografinya B.J. Habibie yang kalian analisis kemarin terkait strukturnya? Mbak Novi? Ya. Mbak Novi pernah membaca biografinya siapa Mbak? Insinyur Soekarno. I.R. Soekarno? Iya. Baik, I.R. Soekarno pernah dibaca ya? Pesannya apa? Hal yang bisa diteladani apa ya? Sikap. Nah,
Pantang mundur untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan kolonialisme. Dan Soekarno juga memiliki cita-cita tinggi untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan Soekarno pernah berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Luar biasa. Terima kasih ya Mbak. Ini salah satu teman kalian pernah membaca teks biografinya I.R. Soekarno. Kalian tahu I.R. Soekarno itu siapa? Presiden pertama di Indonesia. Itu luar biasa ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita teladani seperti itu. Itu contoh dari teks biografi. Itu ya anak-anak. Baik, selanjutnya anak-anak, Bu Dani akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu adalah kalian siswa diharapkan untuk mampu menganalisis kebahasaan teks biografi. Seperti itu ya anak-anak. Nah sekarang Bu Dani bertanya, adakah yang tahu tujuan kita mempelajari biografi? Ada yang tahu? Ya. Baik, Mbak Nisa ya? Ya. Mbak Nisa, apa Mbak Nisa coba tujuannya? Untuk mengetahui perjalanan hidup seseorang. Untuk mengetahui Anissa ya, baik. Untuk mengetahui perjalanan hidup seseorang, betul sekali itu. Nah, jadi biografi itu kan orang yang ditulis biografinya itu adalah orang yang memiliki potensi. Contohnya tadi siapa? I.R. Soekarno, gitu ya. Nah, Bu Dani juga akan memberitahu apa sih manfaatnya mempelajari teks biografi untuk kehidupan. Selain tadi kita bisa meneladani dari tokoh yang ditulis biografinya, juga ada manfaat lain. Nih, menjadi apa? Penulis biografi terkenal. Kalian paham strukturnya, kalian paham kebahasaannya, kalian menyukai menulis, itu bisa menjadi penulis terkenal. Penulis itu juga bisa menjadi sebuah profesi. Profesi itu bisa mendatangkan apa? Uang, betul. Profesi itu bisa mendatangkan uang. Nah, ini salah satu contoh penulis biografi ya. Haidar Musyaffa. Ini adalah salah satu contoh seorang penulis biografi. Apa saja karya-karyanya? Nih, ada Hamka, sebuah novel biografi. Kemudian ada Dahlan, sebuah novel. Ki Hajar, sebuah memoir. Sang Guru, novel biografi Ki Hajar Dewantoro, dan lain sebagainya. Ini adalah bukti konkret, bukti nyata bahwa ternyata kita ketika menekuni mempelajari sebuah teks, kemudian kalian memiliki hobi menulis, bisa kalian kembangkan. Nantinya ketika itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi seorang penulis. Baik, anak-anak, sebelum mulai membagi kalian menjadi beberapa kelompok, mari kita melakukan tepuk semangat agar semangat kalian tumbuh kembali. Mungkin tadi masih lemas, sekarang dia tumbuh kembali. Yuk, semuanya berdiri. Kita lakukan tepuk semangat. Sudah siap semuanya? Sudah? Masih ingat tepuk semangat? Masih. Baik, kita lakukan mulai sekarang ya. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Ya, tepuk tangan kita yang semuanya. Baik, boleh duduk kembali ya anak-anak. Terima kasih ya anak-anak. Semoga setelah ini konsentrasi semangat kalian terjaga untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Anak-anak, Bu Dani akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini ya, karena hari ini tidak masuk 2, berarti kelompok kalian itu nanti masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti silahkan kalian mulai dari nomor 1 ya, dari ujung Mbak Nia, berhitung dari angka 1 sampai dengan 4, kemudian kembali lagi angka 1 sampai 4 dan seterusnya. Paham? Bisa dimulai dari sekarang Mbak Nia? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Baik, terima kasih. Semuanya sudah
sudah mendapatkan nomor? Ya atau tidak? Ya. Sekarang silakan kalian untuk duduk sesuai dengan nomor kelompoknya. Baik anak-anak, semuanya sudah duduk sesuai kelompoknya? Ya. Baik, jika sudah, Bu Reni akan memberitahu nama kelompoknya. Untuk kelompok 1, Bu Reni beri nama dengan kata ganti. Kelompok 1 ya, dengan apa? Kata ganti. Kelompok 2 dengan kata kerja. Nanti kalian setelah diskusi mengerjakan tugas, silakan nanti kalian untuk membuat yel-yel agar menarik yang kalian tampilkan ketika nanti kalian presentasi di depan teman-teman kalian. Paham? Jika paham, Bu Reni akan membagikan LKPD-nya. Baik anak-anak, semua sudah dapat LKPD ya? Nanti kalian itu lembar yang akan kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan yang Bu Reni berikan terkait kebahasan teks biografi. Sebelumnya Bu Reni akan menayangkan video biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Biografi singkat KH Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1898. Nama kecil KH Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Oke, ini ya. Tadi apa? Biografinya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu ya anak-anak. Nah, ini adalah salah satu bentuk video biografi yang sudah kalian simak tadi, gitu ya anak-anak. Nah, dari video ini mari kita akan bersama-sama untuk menganalisis kebahasaan yang ada di dalamnya. Seperti itu ya anak-anak. Baik, ini dari kalimat yang pertama ya anak-anak. Di sini ia merupakan anak keempat dari 7 orang saudaranya yang keseluruhan adalah perempuan kecuali adik bungsunya. Kalimat yang kedua, coba Mbak dibacakan Mbak kalimat yang kedua. Pendiri Muhammadiyah ini merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu orang terkemuka dari Wali Songo, yaitu pelopor agama Islam di Jawa. Baik, itu tadi ya anak-anak, ada kata apa saja yang digarisbawahi? Ya, pendiri Muhammadiyah. Yang keras, coba apa? Ya, pendiri Muhammadiyah ini beliau. Kata-kata bergaris bawah ini merupakan salah satu kebahasaan teks biografi yang merupakan bagian apa? Siapa yang akan mencoba menjawab? Mbak Ayu? Kata ganti. Termasuk Kata ganti. kata ganti. Kata ganti orang keberapa Mbak? Orang ketiga tunggal. Betul ya? Jadi ada kata ada kata pendiri Muhammadiyah ini, ada kata beliau merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Betul ya? Kata ganti orang ketiga tunggal atau disebut dengan pronomina. Itu merupakan salah satu kebahasaan apa tadi? Teks biografi. Gitu ya? Betul, Mbak. Siapa tadi? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Baik. Inilah keaktifan, tetap saya masukkan ya. Baik, kita sudah dapat satu bahwa kebahasaan itu ternyata kebahasaan teks biografi ada kata ganti orang ketiga tunggal. Selanjutnya, yuk coba dibacakan Mbak Sabrin. Pada umur 15 tahun ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Yang digarisbawahi apa? Pergi, menikah. Ada kata pergi dan menikah di dua kalimat ini. Nah, ini termasuk apa? Siapa yang akan mencoba menjawab? Mbak Vika? Ya. Baik, termasuk apa itu Mbak? Kata kerja material. Kata kerja material. Mengapa
kata pergi dan menikah ini termasuk dalam kata kerja material? Karena melakukan aktivitas fisik dapat terlihat nyata. Karena melakukan aktivitas fisik yang bisa dilihat secara nyata. Benar sekali. Terima kasih ya Mbak Vika. Sudah paham ini? Baik, sekarang Bu Reni akan menayangkan video biografinya Najwa Shihab. Kebetulan di sini siswanya kan banyak perempuan ya. Tokoh inspiratif yang bisa menginspirasi kita semua bahwa ternyata perempuan itu bisa berkarya secara luas. Baik, Bu Reni akan membagikan juga ini biografinya untuk memudahkan kalian nanti dalam menganalisis, meskipun di dalam LKPD, lembaga kerja peserta didiknya ada ya anak-anak. Baik anak-anak, nanti kalian berdiskusi, Bu Reni berikan waktu selama 25 menit ya, 25 menit agar kalian bisa diskusi terkait kebahasaan yang ada pada teks biografinya Najwa Shihab. Kemudian jangan lupa pula kalian bentuk yel-yel ya. Nanti yang akan membuat lebih menarik penampilan kalian di depan sebelum mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham anak-anak? Paham. Jika sudah paham, Bu Reni akan menayangkan. Silakan kalian memirsa video yang Bu Reni tayangkan. Kemudian nanti sambil bisa dicari kaidah kebahasaannya yang ada pada biografinya Najwa Shihab. Sudah siap untuk memirsa? Sudah, baik. Presenter, jurnalis, aktris, pelukis, dan aktivis berkebangsaan Indonesia. Dia dikenal karena mempunyai acaranya sendiri yaitu Mata Najwa. Najwa Shihab merupakan putri kedua dari seorang tokoh terkenal bernama Profesor Dr. Shihab yang merupakan cendekiawan Muslim. Baik, Sudah pakai baju tadi ya? untuk biografinya siapa tadi? Najwa Najwa Shihab. Baik, itu ya. Tadi biografinya Najwa Shihab. Nah, anak-anak, tadi dari biografi itu banyak hal nggak yang bisa kalian pelajari? Banyak nggak? Banyak. Banyak ya. Nah, anak-anak melalui teks biografinya Najwa Shihab tadi video yang sudah kalian saksikan tadi, silakan kalian dengan kelompok kalian untuk mengerjakan soal terkait kebahasaan teks biografi di lembar kerja peserta didik yang telah Bu Reni bagikan. Silakan Bu Reni kasih waktu 25 sampai 30 menit ya. Karena sama membuat yel-yel. Yuk, bisa diskusi dilakukan mulai dari sekarang. Sudah selesai belum? Oh, baik. Semua kelompok sudah selesai ya anak-anak. Berarti nanti secara bergantian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti silakan mau kelompok mana dulu yang akan tampil. Kemudian nanti dimulai dengan pembukaan, kemudian yel-yel, presentasi hasil diskusinya, kemudian penutup. Seperti itu ya. Yuk, siapa dulu yang akan tampil sekarang? Siapa dulu? Ya sudah besar kan harus gitu. Ya, siapa? Siapa dulu? Mbak Novi. Ya, kelompoknya Mbak Novi dulu yang tampil. Kelompok lain jangan lupa untuk menyimak ya. Nanti memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penghubung ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami ingin menampilkan yel-yel kami.
dalam teks biografi Najwa Shihab beserta bukti kalimatnya. A. Ia adalah presenter, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis berkebangsaan Indonesia. Analisislah kata kerja material dalam teks biografi Najwa Shihab beserta bukti kalimatnya. A. Dia menikah dengan Ibrahim Saleh Asikah pada tahun 1997 dan memiliki satu anak laki-laki bernama Izzat Asikah. Contoh kata kerjanya menikah. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin menanggapi? Yuk, nilai keaktifan akan beri nilai. Siapa yang menanggapi? Oh, ya satu dulu ya Mbak. Ya Mbak, ayo. Pembacanya kurang serius Bu, ketawa-ketawa. Membacanya kurang serius. Baik, terus apa lagi? Sudah? Sudah Mbak Ayu? Sudah Bu. Nah, besok lagi yang lebih serius ya Mbak. Kelompoknya Mbak Novi, kelompok apa tadi? Kata penghubung gitu ya. Yang lebih serius ya? Ya Bu. Oke, terus siapa lagi? Satu lagi ya, nanti gantian ya. Apa? Pembacaan teksnya kurang jelas dan begitu. Pembacaan teksnya Kurang jelas. kurang jelas. Oke. Karena tadi banyak bahasa Inggrisnya, karena tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris, maka membacanya terlihat berbelit-belit. Gitu. Dari Pak Sabrina ya. Baik. Ada lagi? Jika cukup, ya bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Baik. Ya, yang kedua, kelompok yang kedua. Baik, Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kata kerja ingin mempresentasikan dialog kami. Kelompok kita kelompok kita Kata kerja. kelompok kita Pasti bisa. kelompok kita Selalu kompak. yes yes yes. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, baik. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. 1. Analisislah pronomina atau kata ganti orang ketiga dalam teks biografi Najwa Shihab beserta bukti kalimatnya. 1A. Saat Najwa TK, ia sekolah di Al-Quran Makassar. B. Ia mendirikan Narasi TV, yakni sebuah perusahaan berita dan media omni channel yang membuat dan mengelola beberapa jenis konten. 2. Analisislah kata kerja material dalam teks biografi Najwa Shihab beserta bukti kalimatnya. 2. A. Menikah dengan Ibrahim Syarif Asikah pada tahun 1997 dan memiliki satu anak laki-laki bernama Izzat Asikah. B. Lalu melanjutkan ke sekolah dasar Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai dengan 1990. 3. Sekian dari pokoknya ada pertanyaan. Ayo, ada tanggapan nggak? Ada tanggapan pertanyaan untuk kelompok? Ya, Mbak Novi. Terpaku pada teks kurang ada Komunikasi ya. Baik. Kurang ada komunikasi. Ada yang lain? Yuk, tadi Mbak Sekar. Mbak Novi. Kemudian selanjutnya Mbak Nisa. Disampaikan. Kurang fokus ya, banyak tertawanya. Iya, sebagai koreksi ya. Untuk yang tampil dari kelompok yang belum tampil. Yuk. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada boleh ditutup. Sekian dari kelompok kata kerja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait kebahasaan teks biografi. Semuanya sudah mampu ya tadi ya, sudah bisa. Nah sekarang siapa yang akan membuat simpulan atas pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baik, Mbak Sabrina, yuk ada di sini. Bagaimana simpulannya, Mbak? Kesimpulannya, kebahasaan biografi meliputi kata bagi orang ketiga, tunggal, kata kerja material, kata sifat, kata kerja pasif, kata kerja mental, dan kata penghubung yang menyatakan hubungan. Baik, itu ya tadi ya simpulan kita. Nah, Reni akan memberikan penguatan kesimpulan. Jadi kebahasaan teks biografi itu yang pertama ada kata ganti orang ketiga tunggal. Yang kedua menggunakan kata kerja material untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh biografi tersebut. Selanjutnya menggunakan kata sifat untuk memberikan informasi rinci tentang bagaimana sifat-sifat tokoh tersebut. Baik, anak-anak, sekarang silakan kalian kumpulkan KTD-nya, kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Kita akan melakukan evaluasi pembelajaran dan tanggapan atas pembelajaran hari ini. Baik, jika sudah, kalian akan mengirimkan link ya, link di grup kelas sebagai bahan evaluasi atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, kalian akan segera memberikan dari dulu. Sudah ya, sudah dikirimkan ya anak di grup. Ada 2 link. Link yang pertama yang